Kak, ada pertanyaan buat kakak. Apa itu? Gimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri yang hilang? Gimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri yang hilang? Ya, Ini kakak jawabnya dalam konteks apa dulu nih? Dalam konteks hubungan atau dalam konteks pertemanan atau pergaulan? dalam konteks yang bersosialisasi. Bersosialisasi ya. Jadi ya pokoknya tentang pertemanan, tentang kehidupan di persekolah, tentang di tempat kerja kayak gitu-gitu ya. Yang penting sosial gitu ya. Tentang umum gitu. Oke. Jadi gini adik, rasa percaya diri itu tuh bukan sesuatu yang muncul karena kita paksa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ya yang dia tuh sebenarnya tuh nggak nyaman, belum pede, belum percaya diri, tapi dia tuh memaksakan dirinya untuk pede, tapi dia berhasil untuk melakukan itu namanya belum pede, gitu ya. Jadi intinya pede itu tuh adalah sesuatu yang dimana kita tuh melakukannya tuh dengan nyaman. Contoh kecilnya kayak gini, kita suka baca novel misalnya ya kan. Nah terus kita download novel ya kan, kita baca novel dengan nikmatnya, dengan kesenangan kita, dan kita nyaman. Nah tapi percaya diri. Atau misalnya kayak kita tuh suka nulis diary gitu, kita suka nulis diary atau curhat melalui tulisan kita. Kita pegang pulpen, kita nulis di buku diary kita tanpa ada rasa beban, dan kita tuh bahkan kayak menikmati itu dan bikin kita tuh nyaman. Itu namanya percaya diri atau pede. Jadi intinya percaya diri itu adalah sesuatu yang dimana nyaman untuk dilakuin dan tidak ada rasa keterpaksaan. Kayak gitu. Terus sekarang pertanyaannya adalah gimana sih caranya supaya kita tuh berteman atau bersosialisasi atau bahkan ngobrol sama orang asing itu tuh bisa nyaman gitu loh, nggak grogi, nggak bingung mau ngomong apa, nggak insecure dan lain sebagainya. Gimana caranya gitu kan? Banyak sekali orang di luar sana itu tuh mengalami masalah ini, banyak sekali. Bisa karena memang dia itu jarang berteman ya, sehingga dia itu tuh nggak tahu caranya ngobrol dengan teman, sering ngurung diri di rumah dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor. Tapi intinya untuk bisa membuat diri kita jadi memiliki rasa percaya diri, itu memang satu-satunya cara adalah kita harus memaksakan diri kita untuk seperti yang kita mau. Kita memang belum percaya diri untuk melakukan suatu hal, misal untuk berteman, untuk ngobrol sama orang, tapi kita harus melakukan itu terus menerus sampai kita tuh merasa fine aja gitu, nggak ada rasa beban atau rasa grogi pada saat kita ngobrol sama orang. Cuman caranya gimana nih biar lebih mudah untuk melalui proses itu semua, kan gitu kan saya. Gimana caranya? Nah, kakak memiliki beberapa step yang akan membantu ya bagi orang-orang yang akan mendengarkan ini, itu akan membantu untuk lebih mudah beradaptasi sampai di tingkat kepercayaan dirinya. Pertama, misal orang ini tuh orangnya tuh introvert, sering di rumah, ngurung diri di rumah, dia itu tuh di sekolah itu tuh nggak banyak temennya, bahkan kalau ngobrol sama temen yang udah satu kelas aja tuh kayak grogi, atau mungkin di tempat kerja gitu kan, ngobrol sama orang baru tuh grogi ya kan, nggak nyaman, insecure kayak gitu gitulah ya kan. Pertama gini, kita harus kayak gini dulu. Setiap orang itu kan pasti punya keluarga. Kalau misalnya dia udah gak punya ayah sama ibu, pasti punya keluarga yang lain, saudara, paman, kakek, nenek, dan lain sebagainya gitu kan. Intinya yang tinggal sama dia gitu. Terus pasti juga memiliki teman atau sahabat, walaupun dari kecil misalnya, pasti punya. Dan coba bagi semua orang ya yang mungkin ngerasa gak pede ya, coba perhatian ini baik-baik. Pada saat kamu tuh ada di rumah, ya, pada saat kita ada di rumah saya, dan kita tuh ngobrol sama orang rumah kita seperti saudara, paman dan sebagainya, kita kan nggak ngerasa beban kan, kita ngobrol-ngobrol aja, ngomong-ngomong aja, nggak ada rasa kayak insecure lah, itu nggak ada. Nah itu
adalah pede. Coba ingat-ingat itu, coba perhatikan itu. Rasanya kayak gimana sih pada saat kita tuh di rumah dan ngobrol sama orang rumah? Rasanya kayak gimana sih hati kita? Gitu ya. Ingat-ingat itu. Terus misal kita punya teman atau sahabat yang udah dari lama gitu, dan kita tuh kalau ngobrol sama dia tuh enak, bahkan sampai curhat, bahkan sampai main-main, ketawa gitu. Kita ingat-ingat itu juga, perhatikan rasanya kayak gimana. Nah, pada saat kalian ya yang ngerasa nggak percaya diri itu ingin maju, ingin mendapatkan rasa percaya diri itu, maka yang perlu kalian lakukan adalah berlatih dengan orang baru. Tapi ingat-ingat caranya seperti saat kalian tuh ngobrol sama teman dan sama keluarga. Rasanya kayak gimana? Yaitu ya tanpa beban. Pembawaan diri kamu kayak gimana, cara ngomongnya kayak gimana, rasanya kayak gimana. Lakukan itu dengan orang baru. Cuman kalau dengan orang baru kan nggak mungkin kita langsung tiba-tiba kayak akrab, wah kan nggak mungkin. Pasti ada batasannya. Makanya eh, norma atau dogma itu tuh diajarkan kepada kita seperti sopan santun, kelembutan, menjaga perasaan orang lain dan lain sebagainya. Tapi rasa yang kita dapatkan ketika ngobrol sama keluarga dan teman itulah yang kita pakai pada saat ngobrol sama orang asing. Seperti itu. Tapi kita tetap berpegang teguh pada sopan, terus menghargai orang lain, ya kan? Dan bersikap baik. Seperti itu. Dan kita lakukan terus menerus. Pada saat pertama kali, aku yakin banget orang-orang yang nggak pede dan ngelakuin baru pertama kali itu pasti masih mengalami rasa grogi. Itu pasti gitu, nggak mungkin enggak. Karena seperti yang kakak katakan tadi, percaya diri itu adalah sesuatu yang udah nggak ada beban. Ketika dia masih ada beban, takut grogi dan sebagainya, berarti belum pede. Dan itu normal. Nah, pada saat ngalamin nggak percaya diri itu dan lain sebagainya, tetap harus ngelakuin itu. Tetap harus ngelakuin itu kalau ingin berubah. Dan posisikanlah diri kalian ya itu tuh pada saat kayak ngobrol sama teman atau sahabat atau keluarga. Yang pertama. Tapi gimana nih kak, misal aku tuh sama keluarga tuh dingin, nggak deket. Aku punya temen tapi jarang ketemu, dan kebanyakan tuh temen tuh di online, sosial media. Nah gimana caranya gitu kan. Kembali lagi, kalau ingin berubah ya berarti harus latihan sama orang yang memang asing, entah di lingkungan kerja atau apa gitu kan, biar jadi orang yang nyaman pada saat kerja. Caranya pada saat kita memiliki problem seperti itu adalah sekarang kan banyak sekali kan ya ada ya kayak grup ya, grup WA, grup Facebook yang dimana di situ tuh banyak sekali orang yang bisa kita ajakin berteman, bisa kita ajakin ngobrol gitu, bisa kita ajakin chatting gitu kan, banyak banget ya kan. Nah, kalau ingin melakukan perubahan maka dari situ kita ajak kenalan orang baru ya. Gimana sih cara kita tuh ngobrol sama orang baru gitu pada saat chatting gitu. Nah, biasanya kalau kita tuh dari grup ya, kita ngobrol-ngobrol gitu, itu kita akan merasa nyaman, kita nggak akan merasa malu, bahkan kita ngetik pun kita nggak akan terlalu grogi atau gimana kan gitu kan. Terus pada saat kita ngobrol sama orang yang salah satu ada di grup, misal chatting pribadi gitu, kayak tanyain aja kayak kamu orang mana ini, itu normal aja kayak gitu. Ntar bolehlah ada obrolan atau pembicaraan. Nah seperti itu loh kalau kita tuh ngobrol sama orang asing, seperti itu. Cuma bedanya adalah kalau kita di dunia asli kita mikir, waduh gimana nih nanti mau ngomong apa ya, aduh gimana ya nanti takut canggung lah inilah. Padahal kalau kita di chatting ya, kita tuh nggak terlalu ngerasain itu, karena kita bisa mikir dulu kalau mau balas ketikan. Dan juga memang kita nggak seperti ngerasain di dunia nyata. Tapi itulah basicnya. Kita coba buat kenalan sama orang baru di chatting. Habis itu ketika kita udah akrab, udah udah kayak berteman gitu ya, kita langsung tanyain tuh ke dia, menurut kamu aku tuh anaknya gimana sih? Apakah aku tuh nggak asik? Jujur aja, karena aku tuh pengen banget bisa ngobrol sama orang yang ada di luar sana, biar pede lah inilah itulah. Minta pendapat ke dia. Dan kita lakukan kayak gini itu bukan cuma sama satu orang, tapi banyak orang yang ada di grup chatting satu-satu. Karena niat kita ingin berubah.
Nah pada saat itu ya kita tuh tanyain, menurut kamu aku kayak gini enggak, kayak gini enggak, ya kan? Kalau misalnya aku tuh ngobrol sama orang asing, kalau aku kayak gini tuh salah atau enggak, bisa nyinggung perasaan dia atau enggak, dan lain sebagainya. Dari situlah kamu akan mendapatkan pembelajaran yang langsung dari orang asing, tapi kamu tidak akan segrogi ketika bertemu langsung. Yang penting kamu tuh dapat teorinya dulu aja. Nah nanti pada saat kamu bener-bener ngobrol sama orang asing atau di lingkungan pekerjaan ya, dapat teman baru di situ, kamu punya basic nih untuk berkenalan sama orang asing, untuk ngobrol sama orang asing, dan rasanya kayak gimana sih ketika ngobrol sama orang asing, walaupun yang sebelumnya itu dari chat. Ya gak apa-apa, yang penting basicnya udah tahu. Ketika ngobrol itu harus kayak gini, harus kayak gini. Seperti itu. Dan itu kamu lakuin terus sampai nanti kamu merasa udah siap untuk eh, mencoba buat ngobrol terbuka sama orang yang ada di real life ya, dan rasa nggak percaya diri, grogi itu pasti muncul. Tapi tenang aja, tetap tetap dilanjutin. Yang penting ingat satu hal, jadilah diri sendiri, dan ingat ketika berkenalan sama orang asing kayak gimana. Yang penting harus tetap sopan ya, tutur kata yang baik ya kan, dan tetap menjadi diri sendiri itu tadi. Nah perlahan-lahan insya Allah akan berubah. Itu jalan satu-satunya. Dan semoga orang yang ngedengerin ini ya, ada ya, itu dapat membantunya lah gitu, untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih percaya diri gitu. Kalau orang itu benar-benar mau seperti itu ya.